Selamat siang untuk kita semua. Pada saat ini kami dari kelompok 8 mengenai etika partai politik sedang berada di GMI Maranatha Tebing Tinggi. Nah, pada saat ini kami bersama narasumber kami, yaitu Bapak. Saya Pendeta Victoria Prensi Mamora, pimpinan Jemaat GMI Maranatha, dan bersama saya ada Amang Lay Speaker J. Saragi, di mana Bapak ini berpengalaman di masa yang lalu sebagai ketua tim pemenangan dalam partai politik tertentu di daerah pemilihan Bajenis, ya Pak ya. Demikian. Oke. Itulah perkenalan singkat kita untuk narasumber kita. Ya, pada saat ini mengenai partai politik, kita mengetahui bahwa politik itu merupakan salah satu upaya dalam menciptakan demokrasi di Indonesia, dan partai politik merupakan alat untuk menciptakan demokrasi di Indonesia. Tetapi pada saat ini partai politik dan juga caleg-calegnya mengalami kesimpang siuran mengenai politik partai politik dalam masuk ke dalam gereja. Nah, oleh karena itu kami dari kelompok mengangkat mengenai partai politik. Nah, menurut Bapak, bagaimana pengalaman Bapak selama bercimpung di dalam partai politik? Bapak Amang Saragi mungkin Pak. Terima kasih, salam sejahtera buat kita semuanya. Ya, saya sebagai pengerja di Gereja Metodis Maranatha ini, sesuai dengan pengalaman kami yang di Gereja Metodis Maranatha ini, andai kata kawan-kawan rekan-rekan partai belusupan ke dalam gereja, ya kami sangat menghormati, sangat mengagumkan. Ya, pada dasarnya kami itu saling mengasihi dan saling mendoakan. Tidak artinya kami tertuju kepada seseorang ataupun tertuju kepada partai. Itulah pandangan kami. Terima kasih. Jadi lebih fleksibel ya Mang ya. Dia datang izin untuk masuk ke gereja, menyampaikan visi misi dan partai tertentu boleh ya? Iya. Boleh. Tidak menutup pintu lah gitu ya. Iya. Selanjutnya Pak, apakah peran Bapak dalam partai politik? Pernah juga Mang. Terima kasih juga buat rekan kami, sahabat kami yang menanyakan buat kami sebagai jemaat gereja. Ya, memang sesuai dengan pengalaman saya, pernahkah saya sendiri menjadi tim pemenang sukses partai tertentu. Ya, tinggal lagi pada dasarnya di dalam gereja ataupun di dalam rumah Tuhan itu nggak bisa memilih tertentu ataupun tertuju kepada satu tertentu partai. Pada dasarnya, pada intinya kami itu dalam rumah Tuhan itu saling mengasihi, saling mendoakan. Terima kasih. Jadi tidak ada ini Pak yang nggak ada semacam dorongan untuk memilih ini memilih itu, nggak ada itu. Nggak ada. Kami sifatnya bersifat independen. Ya, bersifat independen artinya ya sama kami itu partai. Memang sesuai dengan pengalaman kami di gereja ini, selama di gereja ini ya memang sudah ada salah satu partai itu datang untuk memberi sponsor ataupun dukungan, tetapi pada dasarnya jemaat itu, ajaran dari gereja itu hanya saling mendoakan, saling mengasihi. Independen sifatnya, bukan artinya seperti merangkul sepihak-sepihak. Oke, baik Pak. Jadi kembali saya ingin bertanya juga, bahwasanya bagaimana menurut Bapak ketika tadi Bapak partai apa tadi? Bahwasanya bagaimana ketika partai satu datang untuk
memberikan sesuatu. Tanggapan Bapak bagaimana ketika satu partai itu datang kepada gereja gitu, memberikan sesuatu. Nah, dan juga ada lagi partai yang datang ke gereja tersebut. Gitu. Bagaimana tanggapan Bapak ketika dua partai tersebut datang? Tadi sudah disampaikan bahwa memang sifatnya independen dan tidak ada gereja meminta itu emang ya bahwa kalau ada partai politik datang harus ada ini. Cuma kenyataannya partai politik datang dengan iming-iming. Begitu. Kayaknya polanya begitu. Untuk di daerah ini emang kesannya seperti itu ya Pak ya. Pada dasarnya seperti ini kawan-kawannya. Pada dasarnya ya memang salah satu artinya anggota partai itu datang memberi sifatnya dan meminta dukungan dari gereja. Memang kalau ada memberi tetap ada yang menerima. Tinggal lagi sifatnya penerimaan itu hanyalah balasan dengan doa. Balasan dengan doa. Artinya ya sehat-sehat, keselamatan bagi dia menjalankan partainya masing-masing. Tapi kalau tertentu arahnya yang diinginkan oleh partai tersebut, hanya jawaban kami di sini hanyalah kasih. Kasih dan doa aja lah. Gini Pak, menurut Bapak ini kan, karena Bapak pernah menjadi salah satu tim pemenangan itu, memang sengaja dibuat bahwa dalam mempromosikan partai tertentu dan calon legislatif tertentu memang ada biaya untuk semacam suap mengasih ke masyarakat gitu Pak. Memang waktu pembuatan tim itu memang didesain untuk itu gitu ya. Memang ada nggak dari pengalaman? Sesuai dengan pengalaman kami di gereja ini, gereja itu nggak diperbolehkan seperti itu. Tertentu pribadi-pribadi door to door nggak bisa dalam gereja, tapi di luar gereja itu silakan hak mereka masing-masing. Kalau dulu di tim orang Bapak, kalau di tim ada kami budget untuk itu? nggak pernah. Kalau di tim kami nggak pernah artinya tertentu kepada door to door dalam gereja, tapi di luar dari gereja kami melaksanakan. Tim kami tetap juga. Gitu. Tapi kalau dalam suatu ibadah gereja kami ini Maranatha ini belum pernah mengadakan sesuai dengan pengalaman kami. Menurut Bapak, kalau ada salah satu calon legislatif dia mau mendapatkan suara ke masyarakat, masyarakat ini untuk percaya sama dia, percayanya itu bagaimana caranya Pak? Yang terjadi saat ini karena visi misinya bagus atau memang karena siraman uang itu gitu, yang paling banyak mempengaruhi masyarakat di sini gitu. Terima kasih juga buat Amang Pendeta kami dan kawan-kawan. Memang gereja itu yang dilihatnya sebenarnya hati dan karakter dan sifat partai tersebut. Itu yang dilihat gereja. Artinya kalau sudah dilihatnya hatinya jujur, bersih, ada kasih, ya jemaat gereja itu pun tidak lari daripada apa yang diinginkan partai. Ini berarti harus ada kasih. Iya. Terima kasih. Kalau menurut Bapak, masyarakat di Bajenis ini mudah dipengaruhi uangkah atau bagaimana menurut Bapak? Sepanjang Amang lihat bertahun-tahun. Sepanjang sepengetahuan saya juga kalau masyarakatnya mayoritas sehubungan dengan artinya ini daerah pemukiman orang tetangga daripada gereja ya memang mayoritasnya 70% bersifat daripada spontan langsung. Iya, itu pada sifatnya langsung door to door. Itu sifatnya masyarakat, tapi kalau sifatnya gereja, jemaat gereja nggak boleh. Oke. Terima kasih. Tadi Bapak ini bilang bahwasanya tidak ada iming-iming Pak di dalam gereja. Enggak ada iming-iming masuk, tetapi jemaat gereja itu tidak menerima iming-iming tersebut. Iya. Tapi kalau ada pemberiannya lewat ucapan syukur ataupun janji iman, pembangunan gereja, itu sila sah-sah aja kan, memberi sama Tuhan kan. Saya tangkap Iya. kalau ada partai datang, Iya. kita tidak bilang kalau Anda mau datang kasih ini, kita gereja nggak bilang begitu. Lalu ketika dia datang pun dan mengiming-imingi sesuatu, ternyata gereja di sini pengalamannya itu tidak di follow up. Mana janjimu? Enggak, silakan.
Dan tidak ada pemberitahuan ke jemaat pilih ini karena dia mengimingkan ini, nggak ada begitu. Silakan datang terbuka karena ini rumah Tuhan gitu kira-kira. Lalu kalau masyarakat, ternyata masyarakat memang door to door juga harusnya, walaupun kadang iming-iming. Jadi kesannya memang ini sebuah kegiatan yang tidak bisa diperiksa kebenarannya, tapi terjadi gitu sifatnya. Itulah yang terjadi di bagian di sini. Saya tangkap dari pengalaman Bapak Saragi. Berarti kan Pak, partai politik kan sudah pernah hadir di gereja ini gitu kan Pak? Sudah. Dan sudah mendapatkan suara juga kan Pak? Itu nggak bisa diukur toh? Ukur-ukurnya nggak bisa diukur. Apakah juga partai politik itu pernah memberikan sumbangsinya kepada gereja kita ini? Pernah Bentuk apa itu Pak? bentuk bahan Bahan apa? bangunan. Oh, bahan. Iya. Kan kalau seumpamanya partai politiknya hadir seperti itu kan pasti jemaat gereja itu kan melihat kesetiaan partai politik itu di dalam gereja itu gitu Pak. Dan tanpa iming-iming itu kan pasti jemaat itu juga menyadari bahwasannya inilah visi misi yang terbaik ketika dia menjanjikan dan ditepati di dalam gereja gitu. Itu pada dasarnya jemaat itu melihat hak prerogatifnya masing-masing. Artinya di situ ya kalau dia mempunyai hati melihat, makanya tadi yang jemaat itu dinilainya hatinya dulu. Kalau udah hatinya bersih, pekerjaannya, ketetapannya dia lurus-lurus saja, tentu hatinya kan hati ke hati kan berbicara. Tetapi nggak tertuju kepada seseorang. Iya, itu aja. Terima kasih. Oke, Pak. Kalau bicara tentang iming-imingan ini kan Pak, bahwa partai politik datang ke gereja memberikan, ada juga maksud dengan iming-imingan. Lantas iming-imingan ini bertujuan untuk apa Pak? Ya pertama pada dasarnya partai itu datang minta bantuan doa. Itu yang pertama. Baru yang kedua sesuai dengan pengalaman kami minta dukungan. Nah, jadi gereja itu menjawab ya tetap didoakan. Tetap di dukungan, pinomat artinya dukungan daripada ungkapan doang. Nah, tapi kalau hati yang berbicara, jemaat itu yang berbicara. Hak prerogatif seseorang itu jemaat itu nggak bisa kita tentukan. Nah, mana bisa kita tentukan 100 jemaat di gereja ini, mana bisa kita ponis hak prerogatif seseorang kan? Sementara partai banyak 24. Sementara yang datang 3 contohnya. Mana bisa kita pastikan itu? Berarti dari pengalaman Bapak, gereja ini tidak pernah memilih partai politik tertentu. Iya, nggak pernah. Atas nama gereja, tapi memberi kesempatan jika dia datang, kan gitu, bukan Iya. diundang. Bukan diundang. Jika dia datang untuk menyampaikan kerinduannya atau biasanya informasi saya mau maju begitu Iya. kan, dia datang bawa sesuatu. Sifatnya lebih membuka ruang politik dalam gereja, dan sepenuhnya jemaat dari pengalaman Bapak tidak pernah diajari atau diminta untuk pilih ini pilih ini. Nggak pernah, gereja nggak bisa kayak gitu. Gereja itu karena sifatnya kasih sesama, itu sifatnya. Tapi Bapak sendiri nggak setuju money politik ya? Kalau saya pun nggak setuju, kalau artinya kalau dalam gereja, tapi di luar gereja saya ada tertentu partai saya, kan itu. Dan memang sepertinya permainan itu nggak bisa ditinggalkan ya Amang di daerah pemilihan seperti ini, bahwa partai dengan partai berlomba untuk membujuk rakyat ini kesannya Amang. Iya kan? Dengan cara apapun begitu Amang, dari yang Amang tahu. Sepanjang sepengetahuan saya namanya usaha. Namanya usaha. Tetap usaha itu dilaksanakan partai. Namanya mesin politik itu kan ada nomor 1 ada nomor 2. Mesin politik ya mesin politiknya ngisi bagus. Mesin politik si B lebih bagus. Nah, jadi ya siapa yang lebih nomor 1 ya itulah nanti terpilih. Dan menurut Bapak, ada nggak partai politik dan calonnya, legislatifnya tidak pakai uang? Sejauh yang Bapak tahu. Sepanjang sepengetahuan saya belum ada. Berarti semua pakai uang gitu Pak? Iya. Dan memang kalau hanya mengandalkan cakap-cakap ini Pak, nggak menang ini gitu ya Pak. Nggak menang itu. Berarti bisa dinyatakan menang, Ternyata. juga bisa dinyatakan Iya, tidak menang. nggak menang Nggak itu. menang gitu ya Bang ya. Dan memang menurut Bapak semakin banyak memberi semakin menang, atau pernah kejadian dulu banyak memberi gagal dia gitu? Iya juga.
makanya banyak pun dia memberi. Kalau nggak ada- Tapi kalau nggak hatinya nggak lurus, masyarakat itu pun pintar. Apalagi jemaat. Yang dilihat hati dulu dan karakter di bermasyarakat. Adakah dia bermasyarakat atau tidak? Kalau tidak dia bermasyarakat, hatinya pun bengkok-bengkok, ya pada dasarnya pengalaman di tebing tinggi ini banyak yang terjadi. Habis uangnya tapi dia nggak jebol, makanya. Berandai-andai Pak, jika ada partai politik dan calonnya punya karakter baik, berarti dimungkinkan sebenarnya dia itu mendapat hati rakyat ya Pak ya? Dimungkinkan, sangat-sangat memungkinkan. Seperti inilah yang kita lihat zaman sekarang ini, pemimpin kita seperti Presiden kita Jokowi, yang dilihat masyarakat itu kan hati dan karakter sifatnya. Memang itulah mayoritas, ya kita katakanlah sekian persen, ya seperti itulah keinginan rakyat Indonesia. Terima kasih. Jadi peran utamanya lebih banyak ke calon legislatif daripada partai ya Pak ya? Kalau untuk menjangkau suara rakyat ini, ke calonnya itu ya, ke calonnya, bukan partai, bukan ya. partainya, ya, ke calonnya dia, pribadi, sifatnya pribadi. Jadi partai itu tidak punya koneksi langsung ke masyarakat, dia hanya semacam ya ini dari kami, calon ternyata yang ujung tombak itu kenyataannya di lapangan. Berarti Pak, ketika seorang caleg menggunakan money politik dalam memberi ini, berarti apakah itu juga ikut campur parpol mendukung caleg tersebut? Kalau itu sepanjang sepengetahuan kami bukan urusan kami itu. Urusan artinya komisi daripada KPU itu. Nggak bisa dideteksi berarti. Nggak bisa dideteksi itu ya. Apakah parpol mengizinkan calonnya money politik gitu kan? Mungkin itu Nggak bisa dideteksi ya, pasti parpol nggak mau begitu. mengizinkan gitu. Tapi kan sesuai dengan apa kita pasti caleg-caleg itu yang. Ya kenyataannya di lapangan semua calon legislatif menggunakan metode itu. Money politik. Gitu. Kita nggak bilang money politik lah. Kadang-kadang makanya tadi Pak bilang ternyata sifatnya kan ketemu rakyat, dikasih iming-iming, dan soal bagaimana pilih kami ya mungkin begitunya semua kan. Jadi definisi money politik itu harus diinterpretasi kali. Gitu kan. Berarti tidak ada tindakan dari partai politik tersebut ketika mengetahui kadernya bermain money politik gitu Pak. Apakah partai politik membiarkan kadernya untuk melakukan money politik? Seperti misalnya kalau udah mengetahui ada tindakan gitu Pak. Tahu Bapak. Ada sanksi untuk kadernya gitu Pak. Iya, sanksi gitu. Ya, pada dasarnya partai politik itu sama kadernya ya tetap mengarahkan mesin politik itu tetap berjalan. Namanya partai kepada kadernya. Apapun ceritanya, mesin itu harus bekerja. Harus bekerja. Kalau nggak bekerja kader-kader ini, bagaimana mesin itu hidup? Seperti itu. Berarti dengan kata lain, dengan kegiatan pemberian iming-imingan itu berarti itu Bapak setuju dalam hal tersebut? Begini, sesuai dengan tadi ini kan dalam ranah rumah Tuhan di gereja. Nah, tapi kalau di luar gereja, ya itu bagaimana namanya mesin partai harus bekerja itu di luar gereja. Tapi kalau di dalam gereja nggak diperbolehkan pribadi harus sesama dia. Gitu sifatnya. Terima kasih. Berarti kalau partai masuk ke dalam gereja dasarnya itu hanya kasih aja gitu. Hanya kasih. Nggak ada yang lain-lain. Nggak ada yang lain. Tetap dikasih dan didoakan. Ya. Jadi saya tangkap kesan, pokoknya partai politik itu kesannya supaya mesin politik jalan, bijak-bijaklah kadernya. Iya. Jangan sampai salah, gitu ya kan? Dan mesin itu pun bermain di luar gereja, nggak di dalam gereja gitu. Iya. Iya, sebenarnya bermain di gereja, cuma kan gereja juga punya bentengnya. Itulah kasih tadi itu ya Pak. Bentengnya bahwa gereja tidak mau politik praktis, tidak mau langsung, nggak bisa begitu karena gereja itu kan banyak orang di dalamnya. Dari pengalaman Bapak Saragi di gereja ini ternyata tidak pernah politik praktis. Untuk
memilih tertentu, tetapi kerjasama terbuka gitu. Sepenuhnya jemaat ini kan punya pilihannya masing-masing. Itu yang terjadi selama ini dari Bapak ini. Apakah partai Bapak ketika datang ke gereja menampilkan ataupun mengatakan tentang program-program partai Bapak dalam gereja? Itulah mesin partai itu tadi. Mesin partai itu tetap artinya disampaikan kepada masyarakat ataupun jemaat. Tetap disampaikan apapun kinerja mesin-mesin itu, kader itulah nanti terjun. Seperti itu. Tetap disampaikan. Tetap disampaikan Fungsinya. Iya. Jadi dia tidak terang-terangan gitunya ini. Tidak terang-terangan apa pekerjaan ininya, mendapatkan suara itu tidak terang-terangan, langsung ini langsung. Tapi kalau di masyarakat jelas gitu. Jelas. Nggak ada pilihan lain, memang Berarti begitu dia. Selama ini di GMI Maranatha ini berarti ketika ada parpol datang sini cuman meminta dukungan doa saja, Iya. tanpa menuntut bahwa gereja ini harus memberikan feedback balik Enggak. kepada partai. Nggak pernah sepanjang sepengetahuan kami di sini nggak pernah seperti itu, Dan artinya kalau itu terjadi udah parah gitu ya. Udah parah. Udah parah masuk gereja disetir gitu ya Pak. Saya pikir. Oke, jadi kesimpulannya bahwa di dalam gereja ini mungkin ada salah satu parpol yang ingin masuk ke dalam gereja, tetapi gereja sudah memberikan benteng bahwa mereka gereja itu tidak mendukung secara suara, tetapi memberikan dukungan secara doa. iya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Semoga sukses bagi adik-adik mahasiswa. Terima kasih Abang Saragi waktunya. Iya terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.